Selamat malam rekan-rekan media. Pada hari ini adalah 13 Maret 2022, di mana Bapak Presiden sudah berada di Balikpapan. Beliau dari kunjungan di sebuah kota, berangkat jam 13.00 dan sudah tiba di sini. Dan malam ini acara yang terdekat adalah pukul 20, beliau akan memberikan arahan dan tentunya berdiskusi dengan seluruh gubernur. Dan perlu kami sampaikan bahwa hari ini juga di Balikpapan kami mengundang 34 gubernur provinsi dan juga 15 tokoh-tokoh yang dipilih oleh Gubernur Kalimantan Timur. Dan hari ini beliau-beliau sudah berada di sini dan nanti diskusi dengan Bapak Presiden, dan itu agenda malam ini. Dan agenda besok pagi tentunya rekan-rekan media sudah sebagian tahu, dan kami akan menyampaikan kegiatan di hari Senin dan Selasa. Yang pertama adalah Bapak Presiden berangkat dari Balikpapan menuju ke IKN itu pada pagi hari di hari Senin. Dan selanjutnya kegiatan bersama para gubernur akan melakukan sebuah prosesi kegiatan di mana tentunya kita sebagai orang Timur meminta doa, memanjatkan doa, dan menjunjung tinggi kearifan lokal di Kalimantan Timur ini. Dan Bapak Presiden mengajak 34 gubernur provinsi ini adalah bahwa kita harus bersama-sama semua elemen masyarakat untuk mensukseskan program IKN ini, dan tentunya adalah pekerjaan yang cukup besar sehingga semua elemen masyarakat diminta mendukung dan tentunya mohon doanya. Kira-kira intinya adalah seperti itu. Selanjutnya setelah itu ada kegiatan penanaman pohon, di mana kami dari Sekretariat Presiden bersama dengan Kementerian PU, Kementerian Lingkungan Hidup, mempersiapkan pohon-pohon yang akan ditanam oleh seluruh gubernur bersama Bapak Presiden. Di hari Selasanya, beliau akan meninjau, tentunya menginap di lokasi IKN bersama unsur masyarakat. Ada beberapa tokoh yang diundang dan Gubernur Kalimantan Timur, dan tidak lupa tentunya Pak Pangdam, Pak Kapolda juga akan mendampingi beliau. Dan di hari kedua itu Bapak Presiden akan melihat beberapa lokasi, antara lain lokasi nursery yang sudah dipersiapkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup untuk segera melakukan penghijauan dan penanaman pohon di berbagai titik lokasi. Dan tentunya setelah itu ada kegiatan lainnya. Intinya seperti itu, Bapak Ibu sekalian para awak media, dan ada beberapa banyak pertanyaan terkait dengan kesiapan, dan kami ketika menginap di IKN ini tentunya apa adanya, dan Bapak Presiden kami siapkan tenda yang sederhana dan lain-lain, tentunya tidak mengurangi keamanan beliau. Nanti Pak Pangdam, Pak Kapolda menjelaskan, dan juga dari sisi keamanan yang lain nanti Komandan Pas Pampres juga bisa menjelaskan. Sementara dari saya itu, rekan-rekan sekalian, mungkin Pak Pangdam, Pak Kapolda, kesiapan untuk keamanan Bapak Presiden, kami persilakan. Terima kasih Pak Kasetpres. Yang saya hormati rekan-rekan media, kami dengan Kapolda sudah menggelar untuk pengamanan dalam rangka kunjungan Bapak Presiden ke Balikpapan, kemudian lanjut ke IKN. Mulai tadi kedatangan beliau dari bandara, kemudian menuju tempat bermalam di Hotel Novotel ini. Kami sudah gelar pasukan, jumlah secara keseluruhan yaitu 2.064 orang, terdiri dari TNI, kemudian dari kepolisian, dan ditambah dengan unsur dari pemerintah daerah. Kemudian untuk kegiatan besok pagi juga kami sudah gelar pasukan mulai dari
Hotel Novotel ini sampai dengan kegiatan di IKN, mulai dari titik nol, kemudian dilanjutkan menginap di titik tempat akan dibangun ibu kota negara. Kegiatan itu di ring 1 nanti dari Pas Pampres, kemudian ring 2 dan ring 3 dari kami, unsur kewilayahan, yaitu dari TNI dan Polri ditambah dengan unsur pemerintah daerah. Segala kemungkinan sudah kami antisipasi, ya mulai dari keberangkatan sampai dengan nantinya di lokasi. Ya memang situasi kondisi sekarang yang paling rawan Pak Kasetpres, situasinya adalah perubahan cuaca yang tidak menentu, seperti beberapa hari ini hujan, tapi alhamdulillah sore ini mulai terang. Kami berharap selama kegiatan di IKN nanti cuaca bisa cerah, jadi kegiatan bisa berjalan lancar dan aman. Kami menjamin dengan Bapak Kapolda, semoga kunjungan ini bisa berjalan lancar, aman dan nyaman sampai dengan Bapak Presiden kembali ke Jakarta. Demikian Pak. Silakan Pak Kapolda. Terima kasih Bapak Kasetpres. Prinsipnya dari pihak Polda, kami karena wakil dari Bapak Pangdam dalam rangka PAM VVIP, tentunya sudah kita koordinasikan beberapa hari kemarin, kita rapat koordinasi dan alhamdulillah finalnya kemarin dipimpin oleh Bapak Pangdam. Kita kurang lebih mengerahkan 1.300-an, melibatkan unsur lalu lintas, kemudian terutama intelijen, Bapak Kasetpres dan polisi pasukan berseragam yang digelar di penggal-penggal yang terutama memiliki kerawanan. Ini jalan menuju lokasi itu tidak mulus semuanya, sementara ini yang nanti akan kita tempatkan polisi-polisi dan TNI yang berseragam, manakala rangkaian harus kita ingatkan, terutama pengemudi-pengemudi supaya yang melalui jalan konturnya tidak rata, kemudian ada sementara kalau tidak salah di kilometer 60-an itu, ada yang kemarin ada jalan amblas tapi sudah diperbaiki Pak Kasetpres, dan insya Allah nanti kita tempatkan personil di sana untuk mengingatkan para pengendara supaya tidak ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Prinsipnya kita sudah siap, mudah-mudahan acara rangkaian kunjungan Bapak Presiden tanggal hari Senin dan Selasa ke Kalimantan Timur ini, terutama menuju ke IKN, diberikan kelancaran dan kembali ke Jakarta dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Bapak Kasetpres. Terima kasih Pak Kapolda. Ada tambahan Pak Sesmet, Komandan Pas Pampres. Terima kasih rekan-rekan media. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Bapak Presiden di IKN. Tentunya ini terkait dengan keamanan yang sebagai tanggung jawab daripada Pas Pampres. Yang pertama, semua personil nanti yang akan masuk ke IKN memang kami wajibkan, terutama yang sudah merapat harus melalui swab. Jadi protokol kesehatan tetap kita laksanakan di sana, meskipun itu tempatnya ada di sekitaran hutan yang mungkin udara juga cukup, tapi itu sudah menjadi protap bagi kami. Siapapun yang merapat di sekitaran Bapak Presiden harus melakukan protokol kesehatan dengan ketat. Kemudian di sana juga kita sudah laksanakan pencegahan khususnya malaria, yaitu sudah di fogging yang ada di sana. Kemudian juga untuk keamanan lainnya yaitu di sekitaran tenda-tenda, terutama di sekitar VVIP sudah kita sebarkan juga seperti garam dan sebagainya untuk mengantisipasi binatang melata, dan itu pun juga kita siapkan bisa anti ular yang juga akan berguna, namun mudah-mudahan tidak terpakai dan kita semua dalam keadaan aman. Kemudian juga untuk keamanan dari lingkaran yang luar, kami sudah berkoordinasi secara ketat dengan Bapak Pangdam dan Bapak Kapolda, dan mudah-mudahan di ring 2 dan ring 3 ini sudah tercover sehingga keamanan di ring 1 bisa sangat menjamin untuk keamanan beliau.
Demikian mungkin dari keamanan yang kami dapat sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada beberapa tambahan dari saya. Yang pertama, Bapak Presiden dari Jakarta didampingi oleh Pak Menteri Seskap, Menteri Bappenas, dan tentunya kami undang juga Kepala IKN dan Wakil IKN, biar supaya nanti beliau-beliau itu bisa melihat di lapangan langsung, dan juga Pak Menteri BUMN, dan tidak lupa juga dari Kementerian PUPR, dan terakhir adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Nanti semuanya akan bergabung di sana. Demikian awak media, mungkin ada beberapa pertanyaan, kami persilakan. Baik Pak, ada sejumlah pertanyaan yang sudah kami rangkum Pak. Untuk Pak Kasetpres, pertanyaan mungkin bisa dijelaskan secara detail Pak, acara di IKN yang dengan gubernur itu bagaimana Pak? Kemudian kan sudah marak juga infonya ada ritual tanah dan air itu Pak. Mungkin kalau bisa jelaskan ada filosofisnya apa gitu Pak, supaya bisa dijelaskan. Makasih. Ya, baik. Di sana nanti di hari Senin pagi itu bersama para gubernur dan tokoh masyarakat setempat ada sebuah prosesi di mana intinya adalah kita berdoa dan tentunya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya program yang besar ini bisa berjalan dengan baik dan tentunya semua elemen masyarakat bisa mendukung. Nah, prosesinya adalah para gubernur membawa tanah dan air dari masing-masing wilayah di mana diambil dari titik-titik lokasi yang tentunya sesuai dengan kearifan lokal masing-masing dan budaya masing-masing. Nah, nanti di sana para gubernur akan menyerahkan kepada Bapak Presiden dan Bapak Presiden akan menuangkan di gentong yang sudah kami siapkan menjadi satu dari 34 provinsi. Kenapa tanah dan air? Dan tentunya adalah kita adalah negara Nusantara yang dari ujung Aceh sampai Papua dan kearifan lokal itu berbeda-beda, dituangkan di dalam sebuah simbolis tanah dan simbolis air, dijadikan satu menjadi kalimat tanah air. Dan kira-kira seperti itu. Dan para gubernur sudah melakukan prosesi itu di masing-masing tempatnya. Dan puncaknya nanti besok bersama Bapak Presiden. Ya, terima kasih. Kemudian ada pertanyaan Pak untuk Pak Kapolda. Ini dengan fokusnya kegiatan IKN ini kan banyak personel yang diterjunkan ke IKN ya Pak. Apakah akan mengganggu pelayanan masyarakat yang di kota sekitar ini Pak? Terima kasih rekan-rekan media untuk kegiatan yang memang kita khususkan pengamanan di Ring 2 dan Ring 3 di IKN itu sejumlah kurang lebih 1.000 tidak akan mengganggu aktivitas pelayanan terutama kepada masyarakat yang di sekitar. Kita bahkan sudah membangun komunikasi secara intensif. Mudah-mudahan insya Allah masyarakat PPU terutama dan umumnya masyarakat Kalimantan Timur sangat mendukung kegiatan ini dan mudah-mudahan aktivitas masyarakat juga tidak akan terganggu dengan adanya kegiatan tanggal 14 dan 15 itu. Gitu Mas, terima kasih. Terima kasih Pak. Terakhir untuk Pak Kasetpres Pak, ini antusiasme masyarakat kan cukup tinggi Pak. Kalau masyarakat ingin menyaksikan mungkin bisa diinfokan apakah ada siaran langsung besok atau bagaimana? Ya, terima kasih. Mungkin dari Setpres, Sekretariat Presiden, Biro Pers dan Media mempersiapkan itu sehingga media semua bisa menyaksikan mulai dari prosesi awal. Di sana nanti ada tari-tarian dari lokal dan tentunya Pak Gubernur menyiapkan segala sesuatunya sesuai dengan kearifan lokal Kalimantan Timur sampai penanam pohon, bahkan nanti Pak Deputi Protokol dan Pers Media juga menyiapkan wawancara kepada Bapak Presiden waktunya dan Bapak Presiden juga nanti ada diskusi dengan 15 tokoh masyarakat dan itu semuanya bisa diliput. Dan saya mohon maaf tidak bisa membawa semua awak media karena pertama adalah kita masih menjunjung tinggi
protokol kesehatan, dan yang kedua adalah jarak, dan yang ketiga adalah keterbatasan tempat. Tempat itu berdasarkan laporan atau penjelasan dari Pak Pangdam tidak rata ya Pak ya, berbukit-bukit, teras sharing gitu, sehingga sangat terbatas. Dan mungkin nanti Pak Deputi akan mempersiapkan waktunya, beberapa media bisa kita ajak ke sini untuk bisa melihat, tapi di lain waktu, mungkin bulan depan sudah Lebaran, bulan depan puasa, mungkin setelah itu kita atur supaya awak media dari berbagai media bisa kita ajak, dan kira-kira seperti itu. Dan saya mohon maaf tidak bisa membawa media pada saat ini. Baik, saya rasa itu Bapak-bapak, Ibu, rekan-rekan media, dan tadi sudah dijelaskan secara detail dari Pak Pangdam, Pak Kapolda, Pak Komandan Paspampres, dan juga Pak Sekretaris Militer. Dan saya ucapkan Pak Pangdam, terima kasih atas segala dukungannya. Kami, Pak Pangdam, Pak Kapolda itu memang sudah 2 bulan yang lalu berdiskusi terus, dan tentunya adalah tantangan kita adalah alam. Dan sekali lagi Pak Pangdam, Pak Kapolda, saya mengucapkan terima kasih dari jajaran kami, dan tentunya Pak Sesmil yang sudah mendukung transportasi udara, Komandan Paspampres, terima kasih juga sudah mempersiapkan segala sesuatu yang akan kita persiapkan nanti di lokasi titik IKN. Demikian saya tutup, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.